lagi bersama saya Sri Haryati atau yang dikenal dengan Cegu Cherry. Pembahasan di modul 3 pada BIMTEK Informatika tahun 2024 yaitu membahas tentang literasi digital, di mana kecakapan bermedia digital, budaya, etika digital, dan keamanan digital. Mari kita membahas satu persatu isi materi dalam literasi digital. Pemikiran reflektif apa saja yang terdapat dalam pengalaman belajar di modul ketiga ini hasil resume saya. Yang pertama yaitu memahami keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat digital, mengakses informasi dan berkomunikasi secara efektif di dunia maya, kemudian menyadari norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam interaksi online, kemudian memahami tanggung jawab moral dan penggunaan teknologi digital. Kemudian kita harus menyadari resiko dalam keamanan online dan tentunya kita mengetahui bagaimana cara melindungi diri ketika kita mendapat ancaman dari malware, penipuan, dan pelanggaran privasi lainnya. Emosi-emosi apa saja yang saya rasakan terkait dengan pengalaman belajar atau pembelajaran yang telah dilakukan. Di sini pada pembahasan modul 3 di literasi digital, saya sangat merasa senang karena rasa penasaran itu muncul dan emosi juga terkadang timbul untuk terus ingin menggali pengalaman-pengalaman yang terkait di modul 3 pada literasi digital agar menambah kompetensi dan wawasan saya di bidang ini. Hal apa saja yang sudah baik yang berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran. Nah, tentunya pembelajaran atau yang sudah baik ini di modul 3 adalah dengan sejalannya filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam pada peserta didik, di mana ini sejalan dengan kurikulum merdeka yang terbaru ini untuk proses pembelajaran pada peserta didik untuk memenuhi kebutuhan peserta didik tentang kecakapan dalam pembelajaran dan penambahan profil pelajar Pancasila. Nah, hal apa saja sih yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran? Di sini hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses pembelajaran dalam modul informatika yang tentunya terdapat pada modul 3 ini adalah kesiapan diri kita atau kesiapan mental kita untuk terus belajar meningkatkan kompetensi diri di bidang informatika. Kemudian menggali tentunya di bidang literasi digital sebagai proses pembelajaran, karena proses pembelajaran bukan hanya sekedar mentransfer ilmu kepada peserta didik, tetapi juga kita harus menuntun peserta didik kita sesuai dengan minat bakat peserta didik yang terdapat pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Resume selanjutnya yang keterkaitan dengan analisis implementasi modul 3 dalam konteks guru informatika. Kita saksikan ini resume yang saya dapatkan dari pertanyaan kritis apa saja yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi yang lebih jauh. Nah, di sini nih ada keterkaitan merupakan pertanyaan yang sangat kritis, yaitu bagaimana cara kita sebagai seorang guru memahami, menghormati keragaman budaya dalam interaksi online. Kemudian bagaimana cara mengatasi konten negatif seperti provokasi dan berita hoax di media sosial. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi serta juga memahami apa saja sih yang terjadi di dunia teknologi, tentunya dengan keadaan keamanan cyber di lingkungan kita. Apa wawasan insight baru dari materi yang dipelajari di modul 3 ini berkaitan dengan literasi digital? Nah, yang pertama yaitu adalah kita harus memadukan norma-norma dan nilai-nilai budaya lokal dengan penggunaan teknologi digital yang terbaru. Lalu pentingnya sekali kita memahami keamanan online dalam bermedia sosial dan mengambil langkah-langkah apa saja sih yang untuk melindungi diri kita dari keamanan malware, penipuan, atau cybercrime lainnya. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana cara tata kelola bermedia sosial dengan penggunaan teknologi yang saat ini terjadi. Apa tantangan kita atau tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika pada pembelajaran informatika di bidang literasi digital. Nah, tantangan guru informatika pada sisi pengajaran adalah bagaimana merancang skenario pembelajaran yang menarik,
penuh kreativitas, inovasi yang menarik untuk siswa atau peserta didik kita merasa nyaman dan menyenangkan ketika masuk pembelajaran kita. Nah, kemudian kita juga harus membentuk karya inovatif di modul ajar dan terutama pada pemahaman kecakapan bermedia digital. Sekarang ini kita berada dalam konteks budaya dan etika digital serta keamanan digital yang perlu kita kembangkan dan kita tunjuk ajar kepada peserta didik kita dengan cara menuntun mereka. Apa saja sih alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Nah, solusi tantangan yang ditemukan adalah dengan mempelajari dan menerapkan literasi digital dari langkah-langkah yang dikembangkan dan diterapkan dalam metode pembelajaran kita sehari-hari kepada peserta didik mengenai literasi digital. Diharapkan peserta didik itu mengerti bagaimana terjadinya proses well-being dan wise digital citizen. Jadi di sini literasi digital itu bukan bagaimana saja tentang membaca, tetapi juga kita harus menemukan minat dan bakat siswa sesuai dengan kodrat zamannya. Pengalaman di masa lalu, kira-kira pengalaman di masa lalu saya pada saat mengajar adalah saya berfokus hanya pada literasinya saja. Namun ternyata ketika kita mempelajari modul 3 di literasi digital, hal baru yang saya hadapi adalah kita harus menerapkan budaya dan literasi digital, budaya dan etika literasi digital. Kemudian juga kita harus mengajarkan bagaimana caranya untuk mengatasi ancaman-ancaman ketika kita bermain di sosial media, yang terutama menghindari yang namanya malware dan penipuan atau cybercrime yang terjadi. Bagaimana caranya kita memahami keamanan digital di literasi digital ini. Nah, penerapan di masa yang mendatang ketika saya mempelajari modul 3 ini adalah mencoba menerapkan apa yang telah saya pelajari. Salah satunya adalah dengan mengatasi keamanan digital bagi peserta didik yang sudah terjun langsung ke dalam dunia media sosial atau yang keterkaitan dengan teknologi. Kemudian mengajari budaya beretika digital dan kecakapan bermedia digital. Konsep baik atau praktik baik apa nih yang perlu kita lakukan? Nah, saya rasa konsep atau praktik baik yang perlu dilakukan adalah saya akan terus mengembangkan kompetensi sebagai guru informatika serta menerapkan berpikir kritis di dalam menyikapi beragam data yang tersedia di internet untuk dikelola bagi peserta didik saya dalam memahami literasi digital untuk menjadi sumber-sumber informasi yang bermanfaat yang mempunyai wawasan tentang profesi informatika dan memahami hak dan kewajiban dalam menggunakan informatika. Artinya, sebagai warga digital, kita harus memahami tentang kaidah-kaidah pemanfaatan norma-norma dan nilai-nilai dalam warga digital. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Artinya ketika kita mengkaitkan pembelajaran informatika ini, mungkin saya akan membuat peserta didik saya menggunakan teknologi digital sebagai alat komunikasi dan mempelajari tentang jaringan untuk menemukan, kemudian mengevaluasi dan menciptakan atau mengkomunikasikan dan dapat berpikir kritis. Dan juga kita harus menggabungkan pembelajaran informatika ini dengan profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Baiklah, saya rasa cukup sekian dan terima kasih atas resume yang telah saya buat. Semoga pemaparan resume ini mudah dimengerti dan jika ada kesalahan dalam ucapan dan sikap saya, kemudian terjadi kesalahan dalam penulisan dan tulisan yang terpampang di dalam video, saya mohon maaf lahir dan batin. Selamat sore.